Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fa'atma'annat qulubuhum bit tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus solihati ila yaumil ma'ud. Fa ya ibadallah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya bersilaturahim. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Menjelang silaturahim akbar pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Agustus yang ada di Banten, fa insyaallah. Sebagai muqaddimah, pertama-tama saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia dan pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara yang akan dilaksanakan insya Allah beberapa hari ke depan. Bil khusus kepada Ketua Panitia, Akhinal Karim, Tubagus Imam Ibrahim, sampean benar-benar luar biasa dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk mengumpulkan saudara-saudara yang berbeda pendapat dalam hal nasab. Dan yang kedua juga kami haturkan terima kasih kepada Kasultanan Banten. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat kawilujengan nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Gus Imam atas undangan sampean yang diberikan kepada saya. Sampai hari ini secara pasti saya belum bisa memberikan jawaban. Nanti insya Allah saya jawabrilah ya. Karena saya juga masih menunggu kondisi kesehatan dari ibu mertua saya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sehingga nanti bisa hadir pada waktunya. Nyuwun sewu, jangan menganggap pembahasan tentang nasab ini tidak penting. Menurut saya ini sangat penting ya, sebab sekarang ini kan sudah menjadi wacana sosial. Jadi tidak menjadi domain dari Nyun Sewu, dari Duriah dari Pak Alawi saja, tidak menjadi domain dari Duriah Wali Songo saja, tetapi ini sudah menjadi perdebatan publik. Jadi mestinya harus ada semacam titik temu ya, walaupun memang di sana sulit untuk mempertemukan beberapa pendapat dengan kebenaran yang mutlak. Paling tidak memang bisa islah. Tapi saya berharap islah itu tidak serta-merta menjadi menghentikan hasanah-hasanah ilmu pengetahuan. Dari awal kami sampaikan, hasanah ilmu pengetahuan itu biar tetaplah berkembang untuk menyusuri kebenaran. Toh nanti kebenaran juga akan menemui jalannya sendiri. Biarkan saja. Justru dengan dibiarkan ini menurut saya menjadi bagus hikmah dan berkahnya. Satu, hikmah hasanah peryutupan, hasanah medsos ini menjadi ramai. Orang jadi penasaran nih, cari tentang sejarah Kanjeng Rasulullah SAW, berkhusus yang berkaitan dengan silsilah beliau. Akhirnya yang tadinya tidak kenal, saya berharap menjadi kenal, dan setelah kenal menjadi sayang karenanya. Dan yang kedua juga alhamdulillah dengan maraknya medsos yang memviralkan pembahasan masalah nasab ini kan paling tidaklah bisa berbagi rezeki bagi saudara-saudara kita. Saya mohon sih kepada siapapun, ini awalnya kan masalah keluarga internal. Jadi tidak usah dibarengi dengan saling caci maki, saling memframing satu dengan yang lain. Termasuk saya khawatir juga nanti saat kehadiran saja bisa menjadi framing pada tanggal 25 sampai 27 Agustus itu. Hadir si Anu, ini tidak bisa hadir karena bla 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 bla. Hadir yang lainnya, si Anu tidak bisa hadir karena bla 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 bla. Sehingga terkesan itu seolah-olah saling memojokkan. Nah ini yang saya tidak harapkan. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian dianggap penting? Ya supaya
ada titik temu. Jangan sampai nanti seperti yang sudah-sudah. Nah, nanti yang di Banten ini saya sangat berharap semuanya hadir. Kiai Imad bisa hadir, apalagi kan berdasarkan informasi yang kami terima dari Gus Imam, insya Allah Kiai Imad akan musyawarah dulu. Semoga beliau bisa hadir. Tapi bukan hanya Kiai Imad saja yang mestinya hadir, tidak hanya Gus Mogi saja yang mestinya hadir, tidak hanya Tuan Muda Qori saja yang mestinya hadir. Tetapi kami berharap juga saudara kita yang dari RA atau NA bisa hadir. Ya syukur-syukur nyun sewu, Akhinal Karim, Pak Ketua Umumnya bisa hadir. Saudaraku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, selain ucapan terima kasih dan pengharapan kepada semua bisa hadir, adalah saya ada SMS yang masuk di nomor pelayanan pondok pesantren yang akan saya bacakan dan akan saya jawab saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salinan dari SMS. Bismillah. Nyun sewu Gus mau nanya dua hal. Hal pertama, apa sikap panjenengan dan nyun sewu ya, dalam tanda kutip kroni-kroni. Ini tulis apa adanya ya? Dalam tanda kutip kroni-kroni. Jika terbukti Ba'alawi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silsilah nasabnya. Jika tidak terbukti Ba'alawi sampai Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silsilah nasabnya. Apa ya sikap kita ya biasa-biasa saja. Sampai syukur enggak juga syukur. Ngerti nggak jenengan ya? Sampai ya alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah. Karena sebetulnya saya pribadi tidak mempermasalahkan itu secara khusus. Bagi kami apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan juga hasanah ilmu pengetahuan yang sudah mulai dari abad-abad yang lalu ya tentang perselisihan, ikhtilaf masalah nasab ini adalah sebuah hasanah ilmu pengetahuan. Cuman memang tidak sedahsyat sekarang karena sekarang ini kan sudah dibantu dengan media-media yang cukup efektif ya untuk menginformasikan satu informasi sampai kepada yang lain dengan cepat. Sekali lagi nggak jadi masalah. Saya secara pribadi kalau takzim kepada orang-orang saleh itu tidak semata-mata melihat nasab, tapi saya melihat satu akhlak adabnya dan juga ilmunya. Wah ini gara-gara tidak nyambung lalu tiba-tiba kita menghindar dari orang-orang saleh yang selama ini dianggap sebagai, maaf nyun sewu, dianggap sebagai habaib. Enggak. Tetap saja takriman wa taqdiman saya kepada Abah Lutfi tidak berkurang. Takriman wa taqdiman saya pada Abah Jindan bin Noven bin Salim bin Jindan pun tidak berkurang. Bahkan juga tidak akan berkurang doa-doa yang saya panjatkan kepada Al-Makhullah untuk mencapai kesepakatan bersama bin Harun dan juga seluruh duriah-duriahnya. Nggak bakalan berkurang. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang dalam catatannya beliau adalah sebagai habaib. Nah catatan itu kan mesti disatukan. Jika bicara nasab tidak sama dengan bicara tentang ilmu yang lain. Kalau nasab itu memang referensinya sanadnya dari buku per buku, kitab per kitab. Tapi kalau hadis memang cari sanadnya mudah, orang per orang. Nah ini yang membedakan. Karena sanadnya adalah kitab per kitab, maka mesti hadir orang-orang yang ahli dalam ilmu nasab. Supaya bisa dibedah bersama. Makanya judulnya kan bedah kitab. Untuk menelusuri keabsahan suatu nasab. Nah ini luar biasa. Walaupun sebetulnya menurut saya pribadi yang di benda kerep itu sudah final, nyun sewu nggih Gus. Disebut final karena dari awal saya dapat informasi undangan ini sudah disebar kemana-mana, tapi kan tidak hadir juga. Kemudian anggap saja ini adalah menyempurnakan atau ya
menggali lagi keabsahan dari keputusan beda kerep. Nyun sewu. Terus nanti kalau yang diundang tidak hadir, apa nanti akan diadakan lagi berikutnya? Saya berharap sih nanti kedepannya itu sudah seminar nasional. Kenapa demikian? Menurut saya apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tentang hasanah ilmu itu adalah sebuah tesis. Nah, yang paling ideal dalam hasanah orang-orang yang alim kan tesis itu mesti dijawab dengan antitesis. Nah, dengan jawaban antitesis itulah nanti akan bisa dilihat secara umum oleh publik. Nanti publik yang menilai. Itu lebih afdal, lebih utama ini kalau orang-orang yang mencintai hasanah ilmu pengetahuan. Oke, yang saya bu. Tetapi walaupun demikian, saya sekali lagi, saya sangat mengapresiasi, saya sangat mendukung, bahkan saya mendoakan semoga Allah berikan kelancaran. Khusus kepada sampean selaku Ketua Panitia dan juga kepada Kesultanan Banten, semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan baru atau kemarin? Udah kemarin kayaknya. Ini kayaknya pertanyaannya tidak melihat perkembangan medsos. Karena beliau kemarin Ketua Panitia sudah memberikan informasi banyaknya hoax selebaran-selebaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan Gus, sepertinya panitia dikhawatirkan berat sebelah karena banyak sekali berselebaran bla 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 yang tadi saya bahas ya. Saya meyakini Gus Imam Ibrahim orangnya tidak hanya ganteng, tetapi punya integritas dan punya komitmen. Jadi saya yakin beliau fair, akan melayani semua dengan adil, insya Allah. Cuman memang saya berpesan, Gus, kalau bisa ditambah porsi pemaparan atas pertanyaan-pertanyaan publik yang berkaitan dengan Pak Alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi presentasinya, debatnya, ini mesti ditambah waktunya. Dan saya ya, ini hanya usulan saja. Kenapa demikian? Ya namanya juga debat ya. Saya sih tidak berharap akan terjadi hal-hal yang saling memancing emosi. Karena saya yakin yang debat ini adalah orang-orang alim. Orang-orang yang kadarnya adalah kadar pecinta Kanjeng Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan kadar pecinta Rasulullah? Karena tidak seorang pun yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kecuali pasti beliau-beliau ini adalah cinta kepada Nabi. Dan ini pembahasan yang sangat tinggi derajatnya, pembahasan yang sangat mulia. Karena yang dibahas ini adalah silsilah yang suci, sampai kepada orang yang suci, yaitu Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhir saya berpesan, pada silaturahim saya hari ini, bil khusus kepada Ketua Panitia, umumnya kepada seluruh yang hadir nanti, baik saya sendiri nanti mudah-mudahan bisa hadir, atau yang lainnya. Tolong Yon Sewu Panitia, nanti ini dibikin kesepakatan bersama. Jadi jangan islah terus udah. Islah itu sebuah keniscayaan. Tapi jangan cukup di islah. Yang mesti diperhatikan adalah biarkanlah kebenaran menemukan jalannya. Jadi artinya biarkanlah penelitian-penelitian tentang nasab itu berjalan. Yang penting, nah ini catatannya, dan saya ya. Satu, bikin kesepakatan, tanggalkan kebencian, tanggalkan ego, dan hilangkan bahasa yang tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang alim, yang memiliki jemaah, yang memiliki santri, yang dikenal oleh masyarakat sebagai public figure. Bonggo jenengan boleh menambahkan bahasanya. Harus dirubah. Karena memang ciri manusia itu adalah asyarafu bil adab, bukan bin nasab. Adab yang mencerminkan seseorang ini menjadi orang yang baik, tinggi derajatnya, mulia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan merasa diri paling tinggi dengan membanggakan nasab. Oke? Baik nanti ini terbukti apakah nasabnya sampai atau tidak sampai. Yang kedua, duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi sebagai bangsa yang diberkati dengan keluhuran budi pekerti, adat istiadat, dan menjunjung tinggi budaya. Ini penting. Perpecahan sebuah negara, salah satu sebabnya itu adalah SARA. Kenapa? Budaya tidak dihormati, budaya tidak dijunjung tinggi, akhirnya menimbulkan ketersinggungan. Mencaci maki satu orang, barangkali efeknya tidak terlalu besar, karena yang dicaci maki itu adalah per orang. Tapi, nyun sewu, kalau yang direndahkan budaya, adat istiadat suatu wilayah, satu bangsa, satu tempat, ini efeknya menjadi besar. Orang-orang alim mestinya menjadi pionir, pelopor utama dalam hal-hal semacam ini. Oke? Nyun sewu. Monggo bahasanya bagaimana sampean sajalah. Yang berikutnya, disampaikan kepada seluruh keluarga besar masing-masing, agar dalam setiap ceramah, agar dalam setiap pengajian, setiap ceramah itu tidak menggunakan istilah yang disebut YouTube itu dengan bahasa doktrin halu. Sekali lagi, penuh dengan harap pertemuan bisa berjalan dengan sukses, lancar, dalam keberkahan. Monggo bawa cintanya masing-masing, penuh dengan keluhuran budi pekerti, penuh dengan kehalusan tutur kata, majelis mudzakarah, silaturahim akbar untuk membahas nasab yang akan diselenggarakan di Banten 25 sampai 27 menjadi sebuah majelis yang diberkahi, menjadi majelis yang salih fa insyaallah. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semua, sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.